Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin atau dua token hari ini ya. Teman-teman kita akan bahas soal CBG. Ini Chainlink di request oleh Bang Yohanes Bantun. Kemudian satu lagi kita akan membahas dari Nuryanto minta dibahas untuk XDB Digital Bits. Kita akan coba untuk bahas ya. Pertama kita akan bahas untuk Chainlink. Chainlink ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan storing, indexing, analyzing, dan juga sharing data, teman-teman. Jadi intinya dia berfungsi sebagai storing atau alat apa namanya penyimpanan ya. Penyimpanan mungkin bisa berupa penyimpanan value, penyimpanan nilai, kemudian indexing juga sebagai analyzing alat analisa gitu, teman-teman, dan sharing. Nah, sesuai dengan namanya kita akan coba untuk cek di website resminya langsung di chainlink.io. Ini adalah sebuah decentralized data center, teman-teman, mengusung teknologi AI, data intelligent analytic. Kemudian juga ada beberapa konsensus mekanisme dan juga witnessing. Ini berhubungan sekali sama yang namanya konten data dan juga akurasi data. Kemudian juga sebagai token governance. Ini roadmap yang mereka bikin dan sudah sampai di kuartal ketiga, kuartal keempat 2022. Steady development, community, ekologi, advance, content creator, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan namanya, project berbasiskan dengan apa namanya analitik data. Saya sendiri nggak tahu data apa yang dianalisa, teman-teman. Kita nggak dapat bahannya. Ya, dari website resminya pun juga tidak diberikan nih data apa yang mereka tawarkan, bagaimana cara mengaksesnya, data-data apa saja yang mereka sudah bikin, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka masih tetap aktif di Twitter, cuman engagement mereka atau yang melihat project ini sangat-sangat kecil. Barusan 16 jam lalu mereka nge-tweet hanya 83 views dengan like 3 ya. Jadi bisa dibilang project ini tuh jarang dilihat oleh orang, teman-teman. Projectnya jarang dilihat oleh orang dan nggak ada yang peduli juga, nggak ada yang terlalu banyak komen. Ini kita coba untuk cek ya, ada satu komentar, ada 4 komentar. Great project, no movement for futures. Nah ini bener nih, Martin Gultom, another monthly report. Jadi tidak ada movement yang mereka lakukan secara nyata yang kita bisa cross check sebagai sebuah investor, sebuah investasi, teman-teman. Ini ada monthly report yang mereka ajukan untuk tanggal 1 Juli 2023 sampai 31 Juli. Kita akan coba untuk lihat. Ada fix setup server mereka, ya, Bingo server compliant issue. Kemudian fix public, oke. Okay. Community development, mereka nge-tweet ya, tweet infographic with Chainlink relate information bla 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 bla. Reportnya benar-benar ya tidak terlalu jelas sebenarnya apa yang mereka sedang kerjakan untuk saat ini. Jadi kalau menurut saya teman-teman invest di project seperti Chainlink ini agaknya teman-teman harus meriset kembali ya apa yang kalian lakukan, apakah masih relevan atau enggak untuk perkembangan zaman, karena persaingan dunia kripto itu sangat-sangat cepat dan kebanyakan orang itu bisa mengakses apa yang sebuah project lakukan, teman-teman. Artinya mereka ngerjain apa itu kita bisa harusnya mengeceknya. Dan juga yang paling penting adalah token atau koin sebuah project itu mestinya bisa digunakan untuk spesialisasi tertentu. Kalau teman-teman mau cari contohnya, kita pakai BNB lah. BNB itu adalah token atau koin dari Binance. Di dalamnya itu kita bisa menggunakan BNB dengan banyak sekali kegunaan. Contohnya teman-teman yang suka mainan koin micin, beli-beli koin micin, teman-teman bisa masuk ke PancakeSwap, teman-teman swap, biasanya pakai koin apa? Pakai BNB. Ya kan, teman-teman wajib hold BNB kalian sehingga ada orang yang memesan BNB atau ada demand daripada BNB. Ada permintaan untuk kepemilikan BNB karena BNB bisa dipakai untuk swap ke token micin misalkan. Atau mungkin teman-teman yang suka jual beli NFT di aplikasi Binance itu tersedia yang namanya marketplace NFT, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pembelian NFT di sana. Itu salah satu fungsi nyata daripada sebuah token yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk Chainlink sendiri menurut saya masih belum ada realita yang nyata, teman-teman, yang kita bisa gunakan dari project ini. Sehingga ya nggak heran kalau kita perhatikan dari
mereka punya komunitas juga nggak terlalu banyak yang apa namanya yang memberikan komentar, teman-teman. Kebanyakan pada silence, nggak terlalu peduli juga. Itu kemudian kalau kita perhatikan dari mereka punya supply ya, mereka punya supply maksimum itu sampai 10 miliar. Yang beredar itu hanya 0,33%. Kecil banget, teman-teman. Dia punya total koin kalau dijumlahin semuanya itu adalah 100 miliar ya kan. Yang kerilis di market baru 33 juta saja. Artinya kan minat orang juga sangat kecil ya. Dan setelah aku cek ternyata pasarnya cuma di Indodax. Bayangin, hanya ada di Indodax, teman-teman. Otomatis ya volume transaksinya akan sangat-sangat kecil. Kalau teman-teman masuk ke koin ini, ya kemungkinan kalian akan kesulitan untuk likuidasi, teman-teman. Artinya jual beli, yang beli nggak banyak, yang jual juga nggak terlalu banyak. Dilihat dari pergerakan chart pun juga sangat-sangat volatile. Jadi eh ya cek kembali ya apa yang teman-teman invest. Apakah teman-teman sudah invest di project yang bagus dan berguna atau enggak. Ini dia listing Februari 2022 kemarin. Pernah naik tinggi ya sampai ke kisaran harga 120 ribuan. Sekarang dia udah turun parah nih teman-teman. Harganya hanya di kisaran 9.700 something di Indodax. Nah, karena dia hanya bisa diperdagangkan di Indodax, otomatis ya likuidasinya kecil, kemudian juga whales besarnya juga ya yang gerakin kan biasanya pakai exchange kayak Kraken, kemudian mungkin Binance, Coinbase. Ya kan itu biasanya whales besar yang ada di Bitcoin dan lain sebagainya itu biasanya pakai exchange itu, teman-teman. Kalau ya pakai Indodax mungkin wheelsnya lokal ya kali ya. Mungkin ya itulah, teman-teman. Gitu aja buat pembahasan Chainlink, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Next kita akan moving langsung ke Digital Bits, teman-teman. Digital Bits sendiri merupakan sebuah project kalau kita lihat dari informasinya ya. Protokol blockchain yang menawarkan layanan seperti non-fungible token atau NFT dan juga stablecoin. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah infrastruktur yang decentralized, open source, dan juga easy to use, teman-teman. Mari kita buktikan dengan langsung masuk ke websitenya. Yang ini websitenya ya, Digital Bits, teman-teman. Di sini kita, oh dia ada aplikasinya, namanya Astra X. Coba kita open ya. Saya juga penasaran nih, ini aplikasi apa dan bisa dipakai untuk apa. Ini ada Astra X Wallet. Fungsinya ya untuk melakukan penyimpanan aset kripto kita. Dia di-develop atau di-update terakhir 28 Juli 2023. Oh, berarti baru ya, bulan lalu mereka masih update. Kita nggak bisa lihat komen-komennya ya, teman-teman. Tentang aplikasi ini, data keamanan, ya mentok, nggak ada komen yang kita bisa lihat nih. Padahal aku pengen lihat, ada nggak sih orang yang pakai wallet ini atau enggak. Kalau kita lihat dari hasil downloadnya, dia di-download sekitar 1000-an lebih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai nggak sih untuk wallet dari Astra X ini, atau teman-teman nggak pakai? Teman-teman harus coba untuk download walletnya, teman-teman rasain bagus nggak sih walletnya dan bisa nggak dipakai buat menyimpan aset kalian. Kenapa kalian penting untuk melihat hal tersebut? Karena itu adalah fundamental daripada project ini. Kalau teman-teman tidak pernah menggunakan walletnya, gimana teman-teman bisa tahu kepuasan kalian sebagai pelanggan. Contoh aja kalau teman-teman misalkan pakai Trust Wallet. Trust Wallet itu jelas ya projectnya banyak. Di dalamnya kita bisa terkoneksi sama yang namanya PancakeSwap. Kemudian bisa digunakan menyimpan aset kripto, NFT juga teman-teman. Dan usernya dia banyak sekali, bergerak di BNB Smart Chain, transaksinya murah. Jadi itu penting untuk di-experience, untuk dicoba teman-teman. Supaya teman-teman yakin nih sama projectnya, jangan sampai teman-teman beli nggak tahu beli apa. Transaksi dengan GDX sendiri atau XBD sendiri ini kelihatan ada, teman-teman, sekitar 8 menit, 10 menit, 3 jam, 5 jam, tapi nggak terlalu rame ya dari blockchainnya sendiri. Kalau kita lihat dari XDB Explorer, nggak terlalu rame lah untuk blockchainnya. Lalu kita lihat dari Twitter, mereka udah join sejak 2017 kemarin. Terakhir kali nge-tweet itu 19 jam yang lalu dengan engagement yang menurut saya lumayan. 2.900 viewers, teman-teman. Dengan like yang juga lumayan, seratusan lebih ya.
Ini kayaknya mereka bikin kayak crypto space gitu, Twitter space gitu, di mana ngobrolin soal aset-aset kripto, teman-teman. Yang project yang mereka kerjain sekarang apa. Jadi berhubungan lebih kayak ke komunitas ya, komunitas movement. Mereka juga ngasih yang namanya staking reward update, final cut off. Oh, ini kayaknya dia coba untuk mengkaji ulang nih berapa jumlah reward yang mereka berikan, teman-teman. Jadi kalau saya sih, kalau teman-teman ada yang staking misalkan di Astra X Wallet, teman-teman akan berpeluang untuk melihat XBD ini bisa di staking berapa, returnnya berapa saat ini, teman-teman. Kalau dia semakin banyak, ya persentase APY-nya makin banyak, itu adalah sinyal yang kurang begitu bagus sebenarnya untuk harga dari koinnya, dan otomatis pasti akan terjadi inflasi yang lebih. Tapi kalau APY-nya kecil, contohnya di bawah 5, itu bisa dibilang sangat-sangat bagus, teman-teman. Mereka juga katanya celebrate untuk 1000 member, 1000 member di Discord. Jadi udah banyak orang yang join juga di project ini. Ya itu sih, paling penting adalah coba walletnya dulu. Teman-teman coba buat install. Kalau teman-teman nggak confident untuk melakukan transfer, jangan ditransfer. Paling nggak teman-teman tahu menunya, rasain scrolling lancar nggak sih aplikasinya, teman-teman, dan lihat dia bisa kompatibel sama jaringan blockchain apa. Itu penting untuk melihat seperti apa tingkat adopsi daripada projectnya. Lalu pasarnya dia ada di KuCoin, Get.io, Maxi, Bitrue, Dipcoin. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Kalau kita lihat dari maksimum supply, dia ada di kisaran 20 miliar XBD, sementara yang beredar di market hanya sekitar 3 miliar saja. 20 miliar, yang beredar baru 3 miliar, berarti baru 15%, teman-teman. Kita akan langsung cek dia dari pergerakan chartnya. Mungkin ada sesuatu yang ketinggalan, kayaknya udah semua ya. Udah semua nih kita bahas. Kita akan lihat dari chartnya untuk XBD. XBD sendiri di KuCoin pertama kali listing di April 2020. Harganya dulu sempat naik di kisaran November 2021. Ini udah masuk bear market ya, 2021 November itu masuk bear market, market turun dan crash, teman-teman. Sekarang harga XBD itu berada dalam all time low, bukan posisi yang bagus atau ideal, teman-teman. Untuk supply yang terbilang masih 15%, harusnya kalau adopsinya kuat, pasti pergerakan harganya pun juga bertahan, teman-teman, bertahan di level-level tinggi. Tapi realitanya ya seperti saya bilang, makanya teman-teman sebelum invest, teman-teman harus cek dulu ini proyeknya apa. Oh, contohnya mereka bikin wallet nih, mereka punya Extra X Wallet, pakai walletnya, teman-teman. Lihat developingnya seperti apa. Banyak nggak orang yang make? Teman-teman tanya sekeliling kalian, ada nggak sih yang make project ini? Ternyata yang make nggak ada. Jadi ya gimana gimana dia mau maju, teman-teman, kalau nggak ada orang yang menggunakan. Kan gitu ya. Kita realistis aja lah, teman-teman. Kemudian dari pergerakan chartnya gimana? Kalau kita perhatikan dia masih bergerak dalam posisi yang downtrend. Dia bergerak dalam sebuah apa namanya, descending channel, masih bergerak turun, teman-teman. Sementara level supportnya ada di kisaran 0,0028 dolar. Let's say kalau level tersebut dijebol lagi, ya bye bye, teman-teman. Pergerakan harganya mungkin akan kembali turun. Saya sendiri belum terlalu confident untuk melihat apakah koin ini bakalan naik atau enggak. Pertama, alasannya adalah kita pakai indikator Loken ya. Ini adalah indikator smart money yang benar-benar bisa saya andalkan untuk melihat apakah ada whales yang sedang melakukan perdagangan atau enggak. Kalau kita lihat dari datanya, ini menunjukkan bahwa whales, ketika dia ada chart warna biru kayak gini, teman-teman, itu menandakan bahwa whales cukup aktif melakukan perdagangan. Dan biasanya ketika masih ada whales yang memperdagangkan, harganya berpeluang untuk naik. Ya, tapi realitanya sekarang adalah kosong, teman-teman. Di sini tidak terjadi peningkatan dari volume smart money. Meskipun volume perdagangannya naik ya, smart money-nya nggak naik, pergerakan harga dari digital bytes itu masih mengalami penurunan. Kemudian dari RSI sendiri kemarin udah menyentuh level jenuh jual dan sekarang mengarah ke fase koreksi. Jadi untuk sekarang saya sendiri kurang terlalu confident untuk koinnya bisa kembali reversal naik. Kemungkinan dia masih bakalan mencari beberapa level support penting, teman-teman. Yang tadi kita bilang di 0,00028 itu adalah level support penting untuk pergerakan dari digital byte saat ini, ya. Tapi andai kata nih pergerakannya naik dan dia reversal keluar dari yang namanya pergerakan descending channel ini,
targetnya buat digital bytes itu adalah kembali ke 0,00226. Kalau dia bisa, maka itu potensi kenaikannya lumayan tinggi, sekitar 300-an%, teman-teman. Ya kita nggak tahu apakah harganya bakal naik atau enggak. Hari ini Bitcoin masih cenderung struggle nih. Bitcoin tadi pagi ada sedikit kenaikan, tapi siang ini dia agak struggle menjelang yang namanya Jackson Hole. Jadi kita udah posting di komunitas Telegram. By the way, buat kalian yang punya Telegram, yang mau dapat update-update informasi dari dunia kripto terbaru, boleh langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk join teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.